Agung. Pada besar dan agung. Satria Agung itu kemauan anggota untuk mendapatkan satu identitas. Karena kita ngomong Pagar Nusa itu kan umum. Dan Pagar Nusa itu masuk ke anak-anak itu pasti ada yang membawa, dan anak-anak ingin punya sanad khusus. Bahasanya adalah dia itu anak-anak itu belajar Pagar Nusa yang dibawa oleh siapa, hanya minta identitas. Dan dari perjalanan minta identitas itulah akhirnya saya berusaha untuk membuat sebuah identitas khusus kesanatan untuk anak-anak, nyambung Pagar Nusa saya ke anak-anak. Akhirnya saya beri namanya Satria Agung. Artinya adalah orang yang berjiwa besar. Satria itu adalah orang yang selalu mengatakan benar adalah benar, salah adalah salah. Agung itu adalah artinya besar, berarti orang yang mempunyai jiwa yang besar. Kemudian dalam perjalanannya sekitar 3 bulan, kemudian saya siporo untuk membuat satu logo atau lambang Satria Agung, dan akhirnya ketemu. Kemudian ada garis 3 berbentuk segi 5. Segi 5 itu sama karena kita adalah Pagar Nusa, kita juga akan ikut di dalam ranahnya Pagar Nusa yang segisinya ada 5, rukun Islam dan Pancasila. Kemudian garisnya kita juga mengikuti ranahnya Pagar Nusa. Cuma Pagar Nusa itu ada Islam, ada iman, Islam dan ihsan. Di Pagar Nusa itu berhubungan dengan kemampuan, kekuatan yang ada di dalam Pagar Nusa, Satria Agung. Hidupnya Satria Agung karena faktor 3 perisai yang ada di garis lingkar itu ada 3. Artinya adalah kita harus menyatukan energi diri, energi alam, dan energi ilahi. 3 kekuatan. Bingkai kita adalah 3 kekuatan. Karena tanpa kekuatan 3 itu kita tidak akan dapat apa-apa. Energi diri itu maksudnya adalah kemampuan untuk mengolah energi dari dalam tubuhnya. Yang kedua adalah energi alam, ada kemampuan mengolah kekuatan dari luar dirinya atau faktor kekuatan dari alam. Kemudian energi ilahi, karena kita tidak pernah lepas daripada Allah Sang Kuasa, maka kita harus tetap berpedoman kepada kekuatan Allah, yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian kita adalah pesilat, maka simbolnya senjata kita tetap Trisula. Trisula itu sama, ujung runcingnya adalah bela diri, perisai kanannya adalah olahraga, kirinya adalah seni, kemudian ada gagangnya itu adalah mental spiritual. Kemudian saya ambil melati, karena melati adalah bunga yang indah, yang wangi, yang sakral. Kenapa kok melati? Karena melati itu adalah pohonnya akan selalu berkembang, menyebar kemana-mana. Harapan saya Satria Agung ini adalah menjadi Pagar Nusa yang bisa berkembang ada di mana, ada di mana-mana. Sama dengan pohon melati yang akan selalu merambat kemana-mana. Tetapi kita tetap wangi, tetap suci. Jiwa kita bersih, tidak ada jiwa kesombongan, tidak ada jiwa merasa kita paling benar, paling besar,
paling hebat. Tapi di balik itu semua kita harus menjadi orang yang sakral. Bagaimana kita menjadi orang yang sakral? Maka simbolnya Melati adalah putih. Utamakan akhlak baru ilmu. Utamakan akhlak baru ilmu. Utamakan akhlak baru ilmu. Jangan dibalik. Jangan ilmu baru akhlak. Karena banyak orang berilmu tanpa akhlak. Banyak orang yang cerdas, pandai tapi tak punya akhlak. Lebih baik orang berakhlak. Karena orang berakhlak itu pasti punya ilmu. Orang berilmu belum tentu punya akhlak. Harapan saya adalah semua anggota Bagaimana Dragung adalah mengutamakan akhlaknya baru ilmunya, sehingga kita belajar menjadi orang yang selalu tawadu, bisa menempatkan diri dimanapun, bisa diterima oleh siapapun, karena kita belajar menjadi filsafahnya padi. Semakin berisi semakin merunduk, bukan seperti pakis. Ketika dia tidak punya kemampuan, dia merunduk. Tapi dia punya kemampuan, dia menjadi orang yang lupa daratan, seakan-akan dia adalah orang yang paling hebat, luar biasa. Kemudian di bawahnya itu ada gambar air. Kenapa saya ambil air? Karena air itu adalah makhluknya Allah yang paling suci, yang bisa membuat kehidupan di alam dunia. Tanpa air pasti. Dan air ini artinya adalah air yang mengalir. Harapan saya adalah ilmu kita selalu mengalir, prestasi kita selalu mengalir, kemampuan kita selalu mengalir, sehingga bisa memberikan kehidupan kepada orang-orang sekitar kita, terutama diri kita sendiri dan keluarga. Karena air adalah makhluk yang paling suci, bisa hidup dan menghidup. Hati-hati dengan air. Hati-hati dengan air. Air bisa membuat kehidupan, tapi air bisa membuat kehancuran. Ketika airnya sudah berubah menjadi ganas, maka dia akan membuat kehancuran. Air yang jernih bisa diminum, air yang jernih bisa dibuat makan, minum, masak, dan seterusnya. Tapi ketika ada badai, air yang begitu besar, banjir yang begitu mengelora, maka kehancurannya akan ditimbulkan. Kemudian warnanya adalah kuning. Kenapa saya ambil kuning? Karena itu ada pusatnya cahaya emas. Mudah-mudahan kita menjadi organisasi yang selalu diberi cahaya, selalu bercahaya, cahayanya selalu berwarna keemasan, selalu indah dipandang oleh setiap orang yang memandang. Itu sedikit sejarah yang dapat saya uraikan tentang Satyatu. Kemudian bulat, karena kita adalah ada di dunia. Bumi kita adalah bulat. Bumi kita adalah bulat. Dan posisi kita ada di dalam dunia. Mau tidak mau kita harus tunduk dengan bumi. Janganlah bermain-main membuat kerusakan di dunia, karena bisa berimbas untuk menghancurkan kita sendiri. Karena hukum karma pasti ada. Karena siapa yang menanam, maka dia yang akan menuai. Dia yang menanam kebaikan, maka dia akan panen dengan kebaikan. Dia itu menanam kejelekan, maka dia akan menuai kejelekan. Itu ibarat cermin. Apa yang dia lakukan, dia akan kembali pada dirinya sendiri. Hijau itu adalah maknanya adalah kesuburan. Mudah-mudahan perkembangan Satyatu semakin lama semakin subur, semakin berkembang, tapi menyejukkan mata, karena hijau itu adalah indah. Hijau itu adalah membuat mata kita menjadi syahdu. Karena dengan hijau kita akan selalu merasa bahwa kita adalah orang yang tentram dan selalu damai. Karena kita selalu
Itu sekilas sejarah. Kemudian tanggal berdirinya adalah 12/12/2012. Kenapa 12/12/2012? Karena 12 yang pertama adalah 1, kemudian 2 kalau ditambah menjadi 3, bulannya 12, 3, 5 2012 jadi 2000 berarti kan 5 2012 berarti 335 angka yang memang saya buat ganjil karena Rasulullah cinta dengan ganjil. Karena 3 itu macam-macam, iman, Islam, ihsan. Energi diri, energi alam, energi ilahi. Tapi ingat kewajiban 5, lakukan 5 perkara, jauhi 5 perkara. 2012 kan kalau ditambah menjadi 5 satu kan 3 makanya tanggal lahirnya adalah 12/12/2012 dan akhirnya sekarang IPSI pun diakui dunia tanggalnya sama dengan ulang tahunnya Satria Aku. Apakah ini ketepatan ataukah itu memang sudah digariskan oleh Allah? Mudah-mudahan ini memang digariskan oleh Allah. Tapi semua itu terjadi karena kita ikhtiar, kita mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita. Itu sekilas sejarah yang dapat saya uraikan hari ini. Jika kurang lebihnya nanti mungkin yang sempurna.